Sesawi Kur Isu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dan sobat kalau muda Kur Isu channel selalu dalam rahmat sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kita bersama-sama kembali mau terima firman Tuhan sahabatku dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 56. Mari sahabatku, dengan kepenuhan sukacita dan berkat dari Tuhan, kita boleh terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya naik ke sorga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dan sobat kalau muda kau Yesus, Yesus ingin masuk ke daerah Samaria sahabatku. Tetapi ia ditolak oleh orang-orang yang ada di sana. Melihat kejadian itu, para muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, tidak terima dan tampak kesal. Maka mereka ingin agar orang-orang Samaria itu sengsara, bahkan binasa sahabatku. Namun Yesus menegur mereka karena apa yang mereka pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Yesus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Yakobus dan Yohanes mungkin juga menjadi gambaran diri kita sahabatku. Jika ada orang yang membuat hati kita kesal dan marah, secara spontan kita juga ingin membalasnya dengan hal yang sama. Sakit hati dibalas dengan sakit hati. Amarah dibalas dengan amarah. Tentu hal ini tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang mengajak kita untuk mendoakan, mengampuni, dan melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang telah membuat hati kita hancur dan hidup kita menderita sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, membalas kejahatan dengan kebaikan bukankah hal yang mudah? Tetapi itulah yang harus kita lakukan sebagai murid Kristus. Justru itulah kekhasan dan kelebihan kita sebagai orang-orang Katolik, orang-orang Kristen sahabatku. Dan kita juga harus bangga dengan ajaran Yesus Kristus sendiri. Sahabatku yang dikasihi Kristus, hidup kita yang baik tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang baik saja, tetapi juga untuk orang-orang yang pernah tidak baik dengan kita. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada saat ini, sungguh luar biasa firman Tuhan pada kesempatan ini sahabatku, mengingatkan kita supaya kita turut serta dalam jalan Tuhan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, penting kita garis bawahi supaya kita mendoakan dan mengampuni dengan keikhlasan hati kepada orang-orang yang pernah lukai hati kita sahabatku. Bagi teman-teman yang masih muda, yang diputus cintanya, sahabatku, doakanlah orang yang pernah menyakiti hatimu, supaya berkatmu melimpah sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, bukan juga hanya bagi orang-orang yang sakit hati karena putus cinta sahabatku, tetapi juga
bagi semua kalangan yang pernah merasakan luka hati, pernah disakiti, pernah dihianati. Yesus mengajarkan kita untuk mendoakan, membalasnya dengan kasih, membalasnya dengan sukacita, supaya beroleh berkat yang melimpah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati untuk akhiri renungan singkat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala rahmat kuasa-Mu, cinta yang sungguh boleh kami rasakan dengan firman-Mu. Pakai hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, dan kami mau berbagi kasih bagi orang-orang yang pernah lukai hati kami ya Tuhan. Kami berdosa, tapi kami mau belajar. Kami semakin mengerti untuk mengasihi dan mendoakan, belajar semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa pula bagi orang-orang yang sakit, lemah, tersingkir. Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu, Engkau berkati, Engkau sembuhkan dengan sukacita dari-Mu. Kami juga mendoakan bagi jiwa-jiwa yang telah berpulang ke rahiman-Mu, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau jamah jiwa-jiwa itu, Engkau ampuni dosa mereka, dan Engkau tempatkan di sisi-Mu di sorga. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan untuk kita bisa bersama-sama dengarkan firman Tuhan, sahabatku. Mari sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat dan terima rahmat sukacita, sahabatku. Semakin banyak orang dipulihkan, semakin banyak orang dikembalikan di dalam jalan Tuhan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh kasih, hidup kita semua penuh sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam. Tuhan memberkati.